CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon. Dengan pengajar praktik saya Ibu Elis Risnawati SPD dan fasilitator Ibu Joheria SPD dan teman saya Anak Karpeni dari SMP Negeri 3 Palimanan dan teman saya yang satunya Nanda Yudana dari SMA Negeri 1 Palimanan. Kami akan mempraktekkan coaching dengan alur tirta dan rasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Sufina. Apa kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah baik. Bu Sufina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ana, saya sendiri sehat walafiat, dalam keadaan baik dan juga selalu bahagia Bu Ana. Bu Ana, baik Bu Ana, hari ini kita akan melakukan kegiatan coachingnya Bu Ana ya. Apa saja nih Bu Ana yang Bu Ana sudah persiapkan untuk kegiatan coaching hari ini Bu Ana? Pada kegiatan coaching hari ini saya sudah mempersiapkan alur percakapan tirta yang dimana akan dijawab oleh coaching. Pada saat percakapan si coaching menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari perbincangannya, lalu saya sebagai coach akan mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan coaching dan saya akan mengajukan pertanyaan terkait dengan rencana dan solusi. Apa yang akan saya lakukan yang dilakukan oleh coaching dan menyelesaikan permasalahan serta tanggung jawab yang dapat membantu coaching dalam mencapai solusi yang terakhir melakukan refleksi kegiatan percakapan yang telah dibuat oleh coaching. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Ana pemaparannya Bu Ana. Oke Bu Ana, lalu kompetensi apa nih Bu Ana yang akan Bu Ana kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Saya akan melakukan 3 kompetensi Bu. Yang pertama saya harus mempunyai kemampuan kehadiran penuh. Di mana kehadiran penuh di sini saya harus berkonsentrasi Bu, ya fokus mendengarkan cerita coaching. Lalu yang kedua menjadi pendengar yang aktif Bu. Lalu menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coaching dapat menemukan solusinya Bu. Oke, baik sekali Bu Ana. Jadi dari ketiga kompetensi yang Bu Ana tadi sebutkan ya Bu Ana, yang lebih spesifik nih Bu Ana yang akan diobservasi, kompetensi yang mana gitu Bu Ana? Kompetensi yang saya akan lebih spesifik yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu, karena ketika saya memiliki kompetensi kehadiran penuh dengan mendengarkan cerita coaching, saya konsentrasi dan fokus, maka saya mampu menjadi pendengar aktif. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi coaching dan menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik sekali. Jadi yang lebih spesifik yaitu kompetensinya kompetensi kehadiran penuh ya Bu Ana ya. Betul. Lalu indikator ketercapaian apa nih Bu Ana yang ingin Bu Ana kembangkan dan mencapai tujuan pada coaching hari ini Bu Ana? Indikator yang akan saya tempuh Bu, indikator ketercapaian yang diharapkan yaitu saya bisa menggali potensi yang ada pada si coaching Bu ya, lalu menyelesaikan sebuah permasalahannya, kemudian si coaching tersebut merasa terbantu dalam kegiatan ini Bu. Percakapan ini biasanya menemukan solusi apa yang didapat agar permasalahan ini selesai Bu, sehingga tercapailah tujuan si coaching tersebut. Maka itulah indikator yang akan saya capai Bu. Betul, Masya Allah, luar biasa sekali Bu Ana. Terima kasih Bu Ana atas perbincangan awal ini Bu Ana. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini kita akan melakukan teknik coaching yang akan dilakukan oleh Bapak Yudananda dan Ibu Ana Karpeni. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya masih ada sedikit ya namanya tugas dan permasalahan di waktu. Alhamdulillah ya Pak ya. Kira-kira Bapak mau cerita apa nih? Boleh Bu, nggak mengganggu waktu Ibu ini. Kebetulan saya kosong Pak, tidak ada jam Pak hari ini. Makasih Ibu ya sebelumnya. Ini sebenarnya ada sedikit unek-unek yang mungkin menurut saya perlu
perlu dikeluarkan Bu, terkait dengan salah satu siswa kita yang sering datang terlambat, sudah dilakukan proses berkali-kali, bahkan sampai dengan pemanggilan orang tua itu sudah kita lakukan. Pada awalnya memang anak itu sudah bisa berubah itu. Ini yang membuat saya jadi agak sedikit bad mood di situ ya kepada anak tersebut. Sampai pemanggilan orang tua, dia sudah berubah, tapi kemudian kambuh lagi. Itu yang mungkin menurut saya perlu apa nih yang harus saya lakukan lagi, itu mungkin permasalahan saya tuh yang tengah saya rasakan sekarang. Oh begitu ya Pak Yuda. Kalau begitu apa tujuan Pak Yuda yang inginkan dan dapat diperbicarakan di kita ini Pak Yuda? Iya Ibu, sebelumnya terima kasih karena sudah mengganggu waktu Ibu bersama Ibu. Dari percakapan kita ini diharapkan saya sedikitnya melegakan diri saya, yang bisa sedikit merefresh pikiran saya karena adanya unek-unek tadi itu tujuan kita. Saya khususnya pribadi meminta Ibu untuk menjadi teman bincang saya kali ini. Oke Pak Yuda. Ingin menemukan solusi apa Pak Yuda? Betul begitu Pak Yuda. Solusinya apa nih kira-kira Pak Yuda? Iya, sebenarnya sih ingin Bu ada solusi, hanya mungkin masih berupa apa ya Bu ya, karena masih terbawa suasana, ada pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena anak ini setelah saya gali informasinya baik dari wali kelas maupun rekan sejawat itu ternyata berasal dari keluarga yang maaf broken gitu. Jadi di satu sisi ada permakluman terhadap perilaku anak, di sisi yang lain kita dikejar target waktu pendisiplinan siswa di situ gitu. Nah paling nanti solusi yang mungkin bisa saya utarakan, mudah-mudahan dari ini bisa ada tindak lanjut yang bisa saya lakukan, yaitu saya akan mencoba pendekatan secara persuasif dari hati ke hati dengan siswa tersebut. Kebetulan laki-laki, kalau perempuan juga saya nggak berani gitu ya. Kebetulan laki-laki akan saya lakukan tindakan persuasif, mencoba mengambil hati anak tersebut. Semoga dengan bisa mengambil hati anak ini akan muncul kedekatan dari anak kepada kita selaku pembimbingnya, pendidiknya. Dari situlah mudah-mudahan harapan saya muncul keterbukaan juga dari anak untuk menceritakan segala sesuatu permasalahannya kepada kita. Kemudian anak juga hanya mau menyadari apa yang dilakukan, sering datang terlambat, bahkan kata wali kelas dan guru itu dia sering tidur, kategori anak malas saja gitu, kategori malas. Dan ternyata sumber permasalahan yang saya rasakan, saya coba temukan itu dari background keluarga yang broken gitu, yang broken. Nah itu dari sisi itu Bu, makanya saya akan mencoba solusinya yaitu pendekatan persuasif, diantaranya juga meluangkan waktu di luar KBM, ya, tapi tetap personal. Kami berdua tidak sampai dilihat oleh rekan anak tersebut, anak kelas. Tujuannya biar tidak malu anak itu. Mungkin itu sementara yang bisa saya coba pikirkan solusinya Ibu. Kira-kira nih Pak Yuda ya, apakah Pak Yuda sendiri mengetahui apa penyebab dia seperti itu gitu? Kalau tahu persis sih tidak Ibu, tadi yang kita coba gali yang sudah saya sampaikan itu ya, kita menggali informasi itu dari beberapa rekan dan wali kelasnya, yang mungkin wali kelas juga sudah melakukan publisit. Informasi itu kita peroleh bahwa anak ini termasuk anak broken home, di mana ibunya keluar negeri dan bapaknya itu maaf Ibu mungkin sudah pisah, tidak lagi tinggal bersama dengan anak. Jadi anak ini, siswa ini tinggal sama kakeknya itu Bu, sama kakeknya. Jadi mungkin itu yang menjadi sumber permasalahan menurut saya, sehingga anak ini melakukan tindakan-tindakan indisipliner tidak sesuai dengan tata tertib. Ya bahasanya mungkin maklum anak cari perhatian mungkin ya, mungkin itu Bu kalau menurut saya sumber permasalahannya. Kira-kira Bapak sendiri yang ingin Bapak lakukan Pak agar anak tersebut ke depannya tidak mengulangi perbuatan itu lagi, apa rencana yang Bapak
KKN. Tujuannya agar anak ini merasa ada perhatian, lalu ada komunikasi secara persuasif dari hati ke hati dengan anak tersebut. Mudah-mudahan di situ saya akan bisa memasuki dunia siswa tersebut dan anak siswa itu akhirnya mau bercerita secara terbuka kepada kita dan akhirnya menemukan kesadaran sendiri atas perilakunya. Kalau perilaku sering datang terlambat, tidur di dalam kelas, itu ada perilaku yang tidak sesuai sebagai seorang pelajar. Mungkin itu ibu yang bisa saya temukan setelah perbincangan ini. Rencananya Bapak kapan akan melakukan pemanggilan anak tersebut, Pak? Mudah-mudahan saya bisa secepatnya Ibu, karena satu tadi saya melihat ini anak butuh banyak perhatian gitu, butuh lebih perhatian, jadi harus sesegera mungkin, jangan sampai berlanjut ya, karena anak kelas 11 itu kan anak yang transisi di SMA, itu kelas 2 itu transisi, jadi sebelum masuk kelas 3 ini harus sudah bisa ada perubahan dulu. Jadi insya Allah secepatnya itulah, mungkin besok atau lusa kita akan laksanakan kegiatan. Sebelumnya nih Pak ya, mau nanya kembali gitu, apakah Bapak sudah ada panggilan orang tua atau panggilan pihak keluarganya gitu untuk ke sekolah? Sudah Ibu, ini makanya yang menjadikan saya ada unek-unek itu tadi, anak ini sudah diproses sampai ada pemanggilan orang tua. Pertama peringatan, kemudian teguran, bahkan membuat surat pernyataan di depan orang tua. Sudah berubah gitu. Kemudian kambuh lagi. Insya Allah itu sudah dilakukan Ibu, tapi akan nanti kita coba lakukan lagi sebagai permulaan kembali, sebagai bentuk pemanggilan orang tua. Tapi mungkin orang tua yang hadir bukan orang tua kandung, karena yang anak ini tinggalnya sama orang kakeknya gitu, tapi ya wali lah untuk perwakilan. Mungkin itu kita akan memanggil juga. Bapak sudah berkolaborasi dengan keluarganya, pihak dari keluarganya tersebut ya Pak, berarti Pak Yuda itu sudah bagus Pak, sudah maksudnya sudah menyelesaikan, tapi nanti setelah ini kan Bapak kan nanti ada pemanggilan lagi nih, nanti Siap. ada solusinya lagi, ada permasalahannya lagi gitu, nanti Bapak saya akan menunggu cerita lain nih Pak. Siap, Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu, saya terima kasih sekali. Dan tetap Ibu dari perbincangan dengan Ibu ini, selain dengan orang tua, akhirnya saya menemukan bahwa ada wali kelas dan BK yang mungkin kita akan ajak untuk bekerja sama, memberikan minimal pemantauan Bu ya, pemantauan daripada siswa tersebut selama pembimbingan dengan saya. Jadi kita akan bangun kerjasama dengan wali kelas dan BK. Terima kasih Ibu. Akhirnya ketemu juga permasalahan ini, jalan keluarnya setelah ada perbincangan. Sama-sama Pak. Yang sehat-sehat ya Pak Yuda ya. Amin. Terima kasih Ibu Pak Sule. Terima kasih Bu Ana. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu Ana, bersama tadi dengan Bu Ana dan Pak Nanda ya Bu Ana. Dengan menggunakan teknik coaching menggunakan alur tirta ya Bu Ana, yang telah dilakukan oleh Bu Ana dan Pak Nanda tadi. Baik, ada sedikit yang ingin saya tanyakan di sini Bu Ana. Saya ingin bertanya, apa nih yang sudah dilakukan Bu Ana saat coaching dan menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah disampaikan di awal tadi Bu Ana? Saya sudah menyampaikan di awal ya Bu ya, bahwasanya sudah mampu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dengan mendengarkan cerita dari Pak Yuda, dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan Pak Yuda, dan dapat menemukan solusi apa yang harus dilakukan, dan bebannya juga sudah berkurang. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Ana. Saya sudah memiliki catatan nih Bu Ana dari hasil coaching tadi bersama Pak Yuda ya Bu Ana. Saya setelah melihat coaching dari Bu Ana dan Pak Yuda, hasilnya sebagaimana yang tadi Bu Ana bicarakan ya Bu Ana, sudah mampu menjadi coach yang memiliki 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh gitu ya Bu Ana, dapat mendengarkan dengan aktif, kemudian Bu Ana bisa merespon dengan baik
dan memberikan resum atas percakapan yang sudah dilakukan dan menggali potensi Bu Ana dalam menentukan masalah dan solusinya dari permasalahan, sehingga Ibu Ana mampu nih menunjukkan solusi dalam dirinya Pananda ya, dan mampu menunjukkan rasa ingin mewujudkan solusi tersebut Bu Ana. Nah Bu Ana, kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Ana kembangkan selanjutnya? Rencananya Bu, saya ingin banyak berlatih dan berlatih lagi dalam kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur tirta, karena hal alur tirta ini hal yang baru bagi saya Bu ya, dan saya harus banyak berlatih Bu. Saya sebagai coach agar saya dapat mengimplementasikan di sekolah saya Bu, dengan murid-murid, dengan rekan sejawat. Lalu saya ingin menggali 3 kompetensi di dalam coaching tersebut Bu, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang menggali potensi coaching dalam menemukan solusi permasalahan dari dirinya sendiri Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Ana, sangat menginspirasi saya dan semuanya Bu Ana. Terima kasih Bu Ana atas kesempatan ini sudah melakukan teknik coachingnya Bu Ana ya. Ya mungkin hanya di sini Bu Ana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Guru hebat, itulah tadi proses coaching kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman CGP yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.